Operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 telah rampung. Kementerian Agama mengklaim haji pada 2024 berjalan sukses dan lancar. Apa indikator suksesnya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Hampir seluruh jamaah haji Indonesia, baik jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus, telah kembali ke Indonesia. Rasa rindu terobati saat jamaah berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya masing-masing. Dengan suka duka, jamaah haji Indonesia melalui berbagai tantangan dan ujian selama berhaji di Tanah Suci. Kementerian Agama mengklaim haji pada 2024 berjalan dengan sukses dan lancar. Untuk mensukseskan haji pada 2024, Kemenak dan kementerian terkait menggelar berbagai kebijakan dan program. Sukses, tapi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat melihat haji pada 2024 banyak masalah hingga membentuk Pansus Haji 2024? Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik. Bahkan Menak menilai penyelenggaraan haji pada tahun ini lebih baik dari tahun 2023. Tidak berlebihan jika disebut haji 2024 sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Cetus Yakut. Haji 2024 ini sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Yakut, seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan, puncak haji, hingga pemulangan. Puncak haji di Armusna berjalan lancar. Murur sebagai skema yang kita ikhtiarkan dan ini baru pertama kali dijalankan berjalan sukses, kata Yakut. Menak menyampaikan sukses haji 2024 ini merujuk pada sejumlah indikator yang diformulasikan dengan skema 435. Apa itu skema 435? 4 perdana di haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. Ada sejumlah indikator yang kami formulasikan dengan skema 435. 435 itu 4 perdana di haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. Dikutip dari YouTube Kemenak, Yakut menjelaskan 4 hal terkait serba perdana di haji 2024. Mulai dari layanan fast track di 3 embarkasi, layanan catering penuh jamaah haji di Makkah, kuota tambahan hingga 20.000 jamaah, dan skema murur dengan terencana dan sistematis. Yang pertama, 4 hal yang terkait serba perdana pada haji 2024 ini, yaitu yang pertama, layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada 3 embarkasi. Selain Bandara Suta, sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumarmo Solo dan Juanda Surabaya. Dan mulai tahun ini 127.073 jamaah Indonesia atau lebih dari 50% sudah
merasakan kenyamanan layanan fast track ini. Ini adalah bukti bagaimana baiknya hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia dan diplomasi yang terus kita jalankan. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Ini belum termasuk lebih dari 5 juta box catering yang disiapkan di Madinah dan juga belum termasuk layanan konsumsi jamaah selama puncak haji di Armusna. Kemudian yang tiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Ini bagian dari upaya diplomasi dan tentu kedekatan pembicaraan yang dekat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Kemudian yang keempat, pertama juga kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah setelah selesai wukuf menuju Musdalifah. Ini hanya melintas tanpa harus turun jamaah, lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang. Yang jamaah yang mengikuti skema murur ini ada sekitar 51.899 jamaah. Jadi meski dalam realisasinya kami meyakini lebih dari itu. Itu tadi angka yang tercatat di dalam dokumen kami. Nah, karena skema murur ini pada pukul 7.37 menit waktu Arab Saudi, seluruh jamaah haji di Musdalifah semuanya sudah diberangkatkan ke Mina. Nah, seperti saya sebutkan di awal, pada 2023 yang lalu, dengan jumlah jamaah yang tidak lebih besar dari tahun ini, proses mobilisasi jamaah berlangsung hingga hampir pukul 2 siang. Tepatnya 13.30 waktu Arab Saudi baru bisa dievakuasi. Menurut Yakut, ada 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Ekspor bumbu Nusantara, pengiriman daging dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan, serta makanan siap saji dalam layanan catering jamaah haji Indonesia. Berikutnya, kedua, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Tahun ini kami melakukan yang pertama, ekspor bumbu Nusantara. Tahun 2023 yang lalu baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah haji Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat cukup signifikan, ada 70 ton bumbu Nusantara yang kita ekspor ke Saudi. Dan tentu potensi ke depan ini akan terbuka lebar karena kebutuhannya menurut hitungan kami mencapai 300 ton. Kemudian yang kedua, pengiriman daging dam, petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dan dari jumlah itu ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan masing-masing setengah kilogram dan diperkirakan akan menjadi sekitar 15.000 pack. Nah, sementara daging dam lainnya didistribusikan melalui Jam'iyah Khairiyah, ini sebuah lembaga sosial di Mekah. Dan ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun yang akan datang jumlahnya bisa terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna.
jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji ini tentu memenuhi cita rasa Nusantara. Menak menjelaskan 5 inovasi haji 2024. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas, penggunaan aplikasi kawal haji untuk jamaah dan warga jamaah, safari wukuf lansia non-mandiri dan disabilitas dengan persiapan lebih matang, penggunaan riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji, serta optimalisasi penggunaan kuota haji. Skema yang ketiga yaitu 5 inovasi haji tahun 2024. Inovasi pertama yaitu transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas. Pendaftaran kita buka secara terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah. Kemudian inovasi yang kedua, kami juga mendevelop aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, kawan-kawan sekalian, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani. Kemudian inovasi yang ketiga, safari wukuf lansia non-mandiri dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Total tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non-mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah. Kemudian inovasi yang keempat, penggunaan IPS. IPS itu International Patient Summary atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS ini berisikan resume kesehatan jamaah dari sisi demografi, apakah punya alergi atau intoleransi, riwayat pengobatan, penyakit, dan apakah sudah diimunisasi atau divaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur. Kemudian inovasi yang kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jadi jamaah yang sudah terbit visanya, tapi karena satu dan lain hal batal untuk berangkat atau tertunda, diinput oleh tim Kementerian Agama Kabupaten Kota ke Siskohat, melalui Siskohat. Sehingga Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota saja. Ini tentu karena komunikasi yang baik antara pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia. Dan alhamdulillah seluruh tahapan sekarang ini sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 Hijriah 2024 Masehi berakhir. Saat menyambut kedatangan 351 jamaah kloter 100 embarkasi Solo atau kloter terakhir untuk debarkasi Donohudan, Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat mengemukakan penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 berjalan sukses dan lancar. Menurut Arsyad, ada sejumlah fakta kesuksesan penyelenggaraan haji pada tahun ini yang diakui jamaah haji melalui beragam testimoni. Melalui layanan fast track di Jakarta, Solo, dan Surabaya, sekitar 128.000 jamaah haji sudah menyelesaikan layanan keimigrasian di tanah air. Selama di Tanah Suci, jamaah haji mendapat layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. PPIH Arab Saudi
berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan untuk kepuasan jamaah haji Indonesia. Arsyad menyebut kesuksesan layanan murur dari Musdalifah ke Mina termasuk jamaah dengan kursi roda. Arsyad menyampaikan mitigasi kesehatan jamaah dengan syarat istitoah dan layanan dari petugas kesehatan yang siaga 24 jam mampu menurunkan jumlah jamaah yang wafat pada 2024 dibandingkan pada 2023. Di Jawa Tengah menurun 30% dari sekitar 120-an menjadi 80 jamaah. Sementara secara nasional jumlah jamaah yang wafat turun dari sekitar 770 menjadi 459 jamaah. Saat menyambut kedatangan jamaah haji Kloter 63 Embarkasi Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada jamaah haji. Kami atas nama pemerintah memohon maaf jika selama memberikan pelayanan di Tanah Suci ada kekurangan di sana-sini. Kami mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Cetus Yakut. Menak mendoakan jamaah haji Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur. Pesan saya, tolong dijaga kemabruran ini. Karena menjaga kemabruran tidak lebih mudah dibanding mencapai kemabruran itu sendiri, kata Yakut. Sementara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menjelaskan pelayanan yang diberikan petugas haji dilakukan sampai tuntas. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang tak kenal lelah, baik di Tanah Suci maupun di tanah air, kata Hilman. Selain kepada para petugas, apresiasi dari pemerintah dan mitra kerja di Arab Saudi kepada para jamaah haji Indonesia. Mereka berterima kasih kepada jamaah haji Indonesia yang dianggap paling tertib dan disiplin dibanding jamaah lain. Mereka dengan senang hati melayani jamaah haji Indonesia. Cetus Hilman. Dalam waktu dekat, Kemenak segera menggelar evaluasi Haji 2024 sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Arab Saudi telah mengumumkan kuota jamaah haji Indonesia pada 2025 221.000 orang. Pada September 2024, pemerintah Indonesia mulai bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Kini, Menteri Agama beserta jajarannya akan menghadapi Pansus Haji 2024 untuk membuktikan apa benar-benar Haji 2024 sukses. Tapi, mengapa kuota haji tambahan bermasalah? Bagaimana jamaah haji Indonesia dan Sobat Spirit Haji Mabrur? Apakah menurut Anda Haji 2024 benar-benar sukses? Lalu, apa usulan agar Haji 2025 lebih baik dan sukses? Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.